Oui, ok, on va parler. Ok? Rien fait. Jure, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il est le vrai coupable. N'est-ce pas? Buzzer, yang artinya hello para sosmeder yang ada di seluruh penjuru sosmed. Bagaimana hari-hari kalian? Masih ngacang sambil ngopi? Film kali ini berasal dari Prancis yang menceritakan seorang ayah menculik dan menyiksa seorang pedofil untuk membalas kematian anaknya. Tanpa basa-basi baskom, sediakan kopi hitam dan kacang berbulu. Nah, film memperlihatkan keluarga Dr. Bruno Hamel, sang istri bernama Sylvia dan anaknya bernama Yasmin. Sebelum Yasmin pergi sekolah, ia minta kado spesial buat ulang tahunnya nanti. Setelah Yasmin pergi, Sylvia mengajak Hamel mengemplot meski Hamel menolaknya. Engas jiganya masih si Sylvia. Nah tapi nah. Sore harinya, Hamel terkejut saat mengetahui jika Yasmin tidak masuk sekolah hari ini. Langsung saja mereka menghubungi pihak kepolisian. Setelah itu, identitas dan ciri-ciri Yasmin sudah diserahkan pada polisi. Hamel pun ikut mencari anaknya di sekitaran situ. Betapa sedihnya Hamel saat melihat anaknya sudah tak bernyawa di semak-semak. Sedih dan shock antara nyata atau tidak jika anaknya sudah meninggal, ya kalau kata orang Sunda mah gering ngalang layung. Lalu detektif Merkur menghubungi Dr. Hamel. Ia menjelaskan jika Yasmin korban pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Anthony Learme. Sebab ia sudah menganalisa bukti DNA yang diambil dari sperma milik Anthony, si pengemplut anak kecil, dan semuanya pun sama. Muncullah berita penangkapan Anthony. Ternyata ia pelaku pelecehan seksual terhadap anak kecil. Namun ia sempat dibebaskan karena tidak cukup bukti walaupun keluarga korban sudah menuntutnya. Dalam kasus Yasmin, saat ini Hamel sudah mengantongi bukti-bukti. Akhirnya Anthony dijatuhi hukuman ringan 15 tahun penjara, lamanya 25 tahun penjara. Tapi Sylvia merasa keberatan jika Anthony dijatuhi hukuman hanya 25 tahun penjara saja. Kayaknya si Sylvie pengen si pedofil dihukum mati jika sepada pedofil. Suasana keluarga Dr. Hamel yang masih berduka, namun Hamel harus tetap pergi bekerja. Terlihat Hamel menemui seseorang untuk bekerja sama dalam aksi penculikan yang akan ia lakukan. Dengan bayaran yang ditawarkan cukup tinggi, orang itu pun menyetujuinya. Parlez. Si vous en parlez, je veux savoir. 10 000 de plus par jour si vous parlez pas du contrat. Malam harinya Sylvie menanyakan keseharian Hamel yang tak ada kabar dan susah dihubungi. Hamel hanya diam tak menjawab apapun dari pertanyaan istrinya. Hari pertama penculikan, Hamel menghampiri mobil yang membawa Anthony. Lalu ia meminta polisi untuk mengeluarkan supir yang pingsan itu. Dengan cepat ia membawa mobil tersebut. Setelah itu Hamel membius dan menyuntik Anthony. Di sisi lain, pihak polisi menginterogasi Sylvia dan mengatakan jika Hamel menculik Anthony. Sylvia tak menyangka jika suaminya akan melakukan hal itu.
Sebelum Merkur pergi, ia minta maaf kalau telepon rumah akan disadap oleh pihak kepolisian untuk melacak keberadaan Hamel. Berganti pada Hamel yang sudah mengikat Anthony, tanpa basa-basi ia langsung memukul tuur Anthony sampai merintih kesakitan. Mamam. Dari sini kita paham jika Hamel ingin balas dendam kematian Yasmin. Bayangin para sosmeder, mau nggak sakit gimana coba? Udah mah tuur digendir, sampai bengkak itu, malah disuruh berdiri dengan tangan diikat. Mengerikan. Hari kedua penculikan Hema yang belum puas terus menyiksa si pedofil. Kasihan sih lihatnya, namun kejahatannya tidak bisa dimaafkan, melainkan mengikhlaskannya menurut saya itu juga. Lanjut, berganti pada telepon yang disadap masuk, Hema cerita jika dia sedang menyiksa si pembunuh, namun Sylvia memintanya untuk berhenti melakukan hal itu. Hema pun marah dan tak akan berhenti sebelum merasakan puas. Kemudian Merkur meminta Hemal untuk menyerahkan diri dan mengembalikan Anthony. Hemal berkata jika ia akan melakukannya setelah 7 hari, tepatnya hari Jumat pas hari ulang tahun anaknya. Ia melontarkan pertanyaan pada Merkur tentang perasaan saat melihat orang yang dicintainya dihabisi orang lain. Merkur pun sama akan merasakan sakit dan marah, seperti tragedi istrinya Merkur yang mati ditembak oleh perampok di minimarket. Namun ia tak bisa apa-apa, sekali hukum tetaplah hukum dan orang yang jahat harus diadili di pengadilan. Hemal pun bertanya lagi apakah Merkur puas melihat si pembunuh istrinya bisa makan dan hidup. Merkur hanya terdiam, tak bicara sepatah kata pun. Setelah telepon ditutup, rekan Merkur memberitahunya jika pelacakan lokasi Hemal gagal. Interférence, ça n'a pas marché. Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Intro. Hari ketiga penculikan ketika Hema sibuk menyiapkan alat-alat bedah, terdengar Anthony mengaku menyesal atas perbuatannya. Namun Hema tak peduli, melainkan menyiksanya lagi. Mam. J'avoue, Golis! Film memperlihatkan 2 orang yang sedang diinterogasi oleh pihak penyidik. Dimulai dari rekan Hemal, ia tak menyangka jika Hemal akan melakukan hal itu. Setahu dia, Hemal orangnya pendiam. Dia juga mengatakan jika Hemal membawa beberapa peralatan di rumah sakit. Lalu orang kedua ialah penjaga toko elektronik yang dimana Hemal membeli beberapa laptop dan peralatan elektronik lainnya. Setelah itu Merkur agak bingung karena tak bisa menemukan keberadaan Hemal. À l'école pour Brian. Hari keempat penculikan paginya terlihat Hema memeriksa kesehatan Anthony. Ia lalu keluar untuk membuang bangkai rusa ke danau sambil menghirup udara segar. Malam harinya Hema melihat Sylvia di TV yang menganggapnya sudah gila. Dengan rasa kecewa bercampur amuk, ia lantas menghubungi Sylvia karena tidak mensupport tindakan Hema untuk putrinya sendiri. Ia juga mengatakan jika waktu itu dia tidak mengajak Hema ngemprut, pasti Yasmin masih hidup. Tu vas pas les mettre en ça, sinon tu comprendrais ce que... Ça gueulé dans le champ, c'est ça qui est arrivé! Si t'avais répondu message plus tard, peut-être on aurait pu... Peut-être, pendant que t'avais ton petit crise d'orgasme, là, notre fils faisait... Di sisi lain, polisi sibuk karena telah melacak lokasi Hema.
Setelah itu Hema memperlihatkan cairan kurare yang dapat melumpuhkan sistem motorik tanpa menghilangkan kesadaran. Kemudian Hema menyuntikkan lanjut membedah dan mengambil ginjal milik Anthony sambil melihat foto Yasmin. Kasihan sih, lihatnya juga si Anthony udah ngemis-ngemis, minta ampun tapi Hema tetap saja tidak mau memaafkannya. Ya mungkin Hema masih sakit hati anak semata wayangnya diperkaus lalu dibunuh. Orang tua mana coba yang enggak sedih lihat anaknya meninggal secara tragis. Lanjut. Hari kelima penculikan, paginya Anthony diinpus namun terus mengoceh perihal anak-anak yang sudah jadi korbannya sampai terakhir Yasmin, anak kecil yang seksi dan pakaiannya bagus, tubuh yang harum. Hemal pun mencekik Anthony yang berani melecehkan Yasmin di hadapannya. Lebok. Mungkin si Anthony sudah pasrah, mau dibakar, mau digoreng, mau diapa-apain juga. Berganti pada Hemal, minta jawaban pada Merkur perihal pembunuh istrinya yang masih hidup tenang di penjara sedangkan Merkur menderita. Merkur menderita sama halnya dengan Hemal, namun ia tak mau melakukan hal bodoh seperti Hemal. Seketika lokasi Hemal terlacak, lalu penyidik minta polisi mendatangi ST Julie sebab lokasi Hemal ada di sana. Terlihat para polisi memasuki sebuah rumah. Namun sayangnya mereka dikelabui dan mereka hanya menemukan laptop yang dikontrol dari jarak jauh agar identitas ponsel Hema berada di tempat itu. Ça devrait pas être long. Mais d'où il appelle, lui, d'abord? On est en train... Berganti pada Hema yang membeli beberapa makanan dan gas. Lalu si penjaga toko yang sudah tahu itu Hema mendukung penculikan yang dilakukan oleh Hema. Kemudian Hema pergi. Ouais, mais ça fait quand même... Oui, on le sait. Hari ke-6 penculikan, di sore hari Hema melihat para ibu korban Anthony memberikan pernyataan tentang tindakan Hema yang menculik Anthony. 2 orang ibu setuju dan mendukung tindakan Hema, namun 1 orang ibu yang bernama Diana Mason tak setuju, malah menghina perlakuan Hema yang seperti anak kecil. Dengan segera Hema menghubungi seseorang untuk meminta alamat Diana Mason. Malam harinya terlihat Diana sedang berada di rumah, tiba-tiba dengan rasa kecewa Hema memperlihatkan si pedofil yang sudah disiksa olehnya dan sigap mengurung Diana. Oh my God. Oh my God. Laissez du temps avec. Setelah itu Diana berbicara perihal kejahatan Anthony tapi tak setuju jika Hema harus menculik dan menyiksanya. Katanya setiap Anthony disiksa sama saja dia menyiksa anaknya sendiri. Hema tersinggung laju membogom Diana sampai pingsan. Si vous aviez tué ma fille une deuxième fois. Dibawalah Diana ke tempat lain. Di sisi lain penyidik mendapat laporan dari Diana Mason, yang dimana Diana melaporkan jika Hema ada di rumah tua dekat danau. Polisi dengan gercep mencari setiap rumah tua yang dekat dengan danau. Hari ke-7 penculikan, di hari ke-7 Hema akhirnya melepaskan ikatan di tangan Anthony. Saat dia hendak ke kamar mandi, ia melihat Yasmin. Hema menangis sambil flashback dan memandikan khodam Yasmin.
Akhirnya para polisi mengepung rumah tua yang Hema diami. Kemudian Hema keluar dan menyerahkan diri pada pihak polisi. Ending yang sangat mempedofilkan. Terima kasih para sosmedari yang sudah menyaksikan alur cerita kali ini. Menurut saya para aktor film ini sangat bagus dan meyakinkan dalam aktingnya. Seperti Anthony yang berperan menjadi seorang pedofil yang merengek kesakitan saat disakiti oleh Hema. Dan seperti Hema yang berperan sebagai ayah yang pendiam namun mematikan ketika orang yang dia cintai dibunuh. Pokoknya mah mantap lah. Mengerikan. Bagi kalian yang suka alur cerita film, jangan lupa share ke orang terdekat dan saksikan lagi alur cerita selanjutnya. Bye-bye. Ngenah.